Saya ngalami loh, saudara. Sekian tahun yang lalu, saya belum menikah. Saya diutus oleh teman-teman sebagai wakil panitia untuk menjumpai seorang hamba Tuhan yang terkenal. Beliau sedang ada acara dan kami minggu berikutnya ada acara. Sehingga kami tidak ikut acara beliau. Saya dengan seorang teman diutus untuk bertemu dengan dia karena sampai minggu itu belum dapat schedule-nya, terbangnya jam berapa, sampai jam berapa. Kami mau jemput karena dia termasuk pembicara. Datang ke Jakarta pada waktu itu, dia lagi khotbah, saya duduk dengerin dia, bagus sekali, saya diberkati sekali khotbah, berapi-api luar biasa. Dia turun, saya samperin di tengah jalan. Saya kasih salam, berapa orang dari Semarang? Ya kami berdua aja. Loh, katanya kapan? Tadi pagi dan ini mau pulang. Loh, ngapain? Ya kami diutus jumpai Bapak. Loh, kamu gak ikut ini? Enggak. Jadi orang Semarang gak ada yang ikut ini? Tidak ada. Mana? Kalian punya roh yang lain. Mati habis. Itu orang lagi keluar dari gedung itu, saudara. Pada gedung. Semua ngerubutin. Karena lihat pendeta habis khotbah di sana, khotbah di sini. Sama toh. Oh, sesinya nyambung. Nggak taunya jemaatnya cuma 2. Dimaki-maki habis. Teman saya punya karunia khusus. Kalau sudah dimaki-maki begitu, dia panik, hilang semua. Malah tidak sakit hati. Tadi ngomong apa ya? Waduh, saya berkata, hebat ini orang, hebat. Nah, saya belum punya karunia itu, masuk di hati saudara. Dimaki di depan orang lain. Ngerti? Saya ini sudah kenyang lah, saudara. Kenyang. Tapi tidak mau sampai muntah. Kenyang. Maki-maki. Orangnya ganas. Ini saya belum menikah. Ya. Anda kalau sudah gitu ya, Anda bisa ngapain? Mau Anda tonjok gitu. Masa begitu, saudara? Pukul-pukulan sama pendeta. Ayo, berantem. Begitu. Mau apa? Diam lah. Ya. Mati habis. Ada hamba Tuhan dari luar negeri, ikut dengerin. Berubah bahasa Inggris keluarnya. Saya pernah dimaki-maki tingkat internasional. Lumayan pengalaman bagus, saudara. Anda pernah dimaki-maki? Maki habis di depan orang. Saya terus terang nggak ngerti mesti jawab apa. Saya mau jelaskan, nggak mungkin. Ini kami minggu depan ini sekian hari lagi ada acara gede. Kamu tahu juga pembicaranya. Ini hanya jarak seminggu. Nggak mungkin kami tinggal ke Jakarta. Ini akan kacau semua. Jadi kami nggak bisa ikut gara-gara ini. Nggak mau tahu. Dan saya nggak bisa punya kesempatan untuk bicara. Tuh saya ngomong dulu. Baru buka. Padahal banyak aja. Luar biasa. Dan itu orang semua berhenti dengerin. Luar biasa. Saya bilang, Tuhan ini aku kok maki-maki kok tingkat internasional begini. Saya bilang, mimpi apa aku dimaki-maki pendeta lagi. Nah ini. Sudah. Belakangan saya tahu ya. Itu tidak benar. Saya berdoa tidak ada orang di tengah-tengah kita jadi orang lain. Ukuran yang kau pakai akan diukurkan kepada saya. Anda boleh merasa benar seperti apa. Perbuatan itu tidak menolong sama sekali. Ternyata ada orang-orang yang impulsif sekali, yang meledak gitu ya. Ngomong duluan, mikirnya belakangan. Dan setelah itu hilang, nggak ada apa-apa. Ini kalau Anda ketemu orang seperti ini, saudara, waduh repot. Jadi panas dingin, pecah lama-lama saudara kita kalau. Kok panas terus ayo, tapi nggak panas dingin. Susah dipegang. Wah dingin ya, dipegang, panasnya luar biasa, angkat, dingin. Jadi kita ini berat sekali, udah maki-maki pergi. Diam aja saya bilang loh. Saya masih muda sekali waktu itu, saya masih duduk di kuliah baru tahun-tahun pertama. Saya bilang, Pak katanya kapan? Saya bilang, sebab tugas saya itu tanya dia. Mana saya bilang? Oh iya, terima kasih. Teman saya itu, iya sih. Kasih ngomong, sudah bilang kamu apa? Gimana? Orang dimaki-maki.
Aku kalau sudah dengar orang ngamuk-ngamuk gitu hilang semua katanya. Anda kalau sudah maki-maki gitu hilang, saudara. Hilang. Hilang itu bisa hilang diem, bisa hilang keluar sepatu mana lepas. Tas. Ini hilang diem aja, lupa semua. Wah, kamu dikaruniai luar biasa. Tidak sakit hati, saudara. Tapi memang arah marahnya ke saya. Meledak. Saya pulang ke Semarang naik bus. Semalaman itu siksaan buat saya. Saya bilang, kok bisa? Aku mimpi apa? Apakah hambamu ini berdosa kepadamu? Sampai begitu. Ya, belakangan saya tahu itu bagian dari didikan Tuhan. Ya. Tapi dengar ya, tidak ada orang didesain untuk dimaki-maki tiap hari. Percaya. Well, hanya karena anugerah Tuhan, saya tidak kepahitan dan kecewa, saudara. Ya, Anda ketemu hamba Tuhan begini repot. Minggu berikutnya, kami buat acara, dia datang. Datang, ya saya kan sambut dia di hall yang kami sewa, gitu, karena itu kayak retreat besar yang kita buat. Kami sambut, ketemu saya, bilang, hei gimana, apa kabar? Apa kabar apa? Halo. Ya, ingin saudara. Saya sudah siap dengan terima kemarahan. Hei, halo, wah senang ketemu kami. Senang apa? Saya bilang. Terus siap khotbah. Nah, ini saya cerita apa adanya, saudara. Anda kalau sudah kena begitu ya, hatimu kan panas. Panas siap khotbah. Dia kalau khotbah itu biasanya sejam. Dia hari itu 2 jam. Di belakang ini jahat. Rasain tidak bisa landing khotbahmu. Ayah muter terus, muter. Gak bisa mendarat. Karena tahu khotbah itu harus mendarat. Kalau tidak akan jatuh dan mati semua kayak di New York. Mak saya kan masih belum dewasa sama sekali. Sekarang pun masih belajar. Saya bilang, dan maki-maki orang. Nah, Tuhan percaya. Sepanjang minggu itu. Terus saya merasa apa? Benar, Tuhan bila saya rasain lupa kacau balau. Habis punya acara besar yang berhasil. Sekian waktu kemudian, saya pelayanan di kotanya. Saya masuk kota itu, ingat dia langsung. Roh Kudus berkata gini, telepon dia. Ngapain? Saya bilang, nggak cari penyakit, nanti maki-maki lagi. Lu datang nggak bawa apa-apa, wah tambah kacau. Enggak lah, saya bilang. Nah, telepon dia cari penyakit lah, saya bilang. Orang kayak begini susah ditebaknya, meledak, tawa. Nah, saya baca di Alkitab ada tuh, marah tertawa itu ada yang impulsif sekali. Seperti gunung berapi, mendadak meletus, kalau baik-baik, meletus lagi baik. Wah, saya bilang saya bukan termasuk orang yang hidup di tepian kawah gunung berapi, saya berkata. Saya bilang, nggak mau lah, saya bilang. Roh Kudus berkata begini. Kamu tidak punya hak untuk tidak menganggap. Telepon dia. Ada. Iya, telepon dia. Baik sekali. Hai, apa kabar? Diajak saya ketemu, saudara. Ngapain? Bukan diajak makan siang. Buru-buru, saudara, makan siang. Diajak ke bank. Ngapain? Dia pamerin duitnya. Ya, karena mari kita hitung, tapi nggak dibagi. Well, tapi ya kemudian baik. Orang yang sama kemudian membuka pelayanan buat saya ke negara lain. Satu hari dia diundang khotbah di sebuah negara, dia nggak bisa. Dia punya banyak anak buah. Dia telepon saya. Dia bilang, aku rasa kami yang kasih saya. Sejak hari itu, negara terbuka buat saya. Dan dia berkata kepada anak buahnya. Dia bilang, sekarang yang cerita anak buahnya ya. Kalian lihat ya. Aku kenal banyak anak muda. Perhatiin si Petrus. Satu hari kalau Tuhan angkat dia. Perhatiin. Ya, kalau tahun lalu, anak buahnya, orang-orang dekatnya dia ngomong.
Kapan itu pernah ngomong sama saya. Ya, saya ketawa saya nggak bilang. Soalnya dia pernah maki-maki saya, enggak. Maki-maki itu udah baiknya. Tapi Anda mesti merespon dengan benar. Sesaat biasanya kalap sedikit. Gelap. Tanpa terang Tuhan. Apakah kita diam? Atau pas sepatu? Kan gitu, belum apa. Tapi kalau Anda bisa berperang tidak dengan senjata yang sama, ujungnya Anda akan diberkati lewat orang seperti itu. Amen, saudara. Oh, ya. Dan saya tetap baik dengan beliau. Dia memberi nasihat banyak. Dan sekarang saya dengan bebas cerita apa yang saya alami. Dan saya berkata itu bagian dari pelajaran yang sangat berharga dalam hidup saya. Jangan berperang menggunakan senjata yang sama. Dan sekarang saya tahu itu bagian dari Tuhan mendidik untuk kita mengalami perendahan hati yang luar biasa dari Allah. Amen, saudara. Ya, untung mana? Untung yang hilang ini, ya sakit hati. Ya, menurut saya lebih berbahagialah. Karena sakitnya luar biasa. Tapi Tuhan ajari bagaimana kita bisa keluar sebagai pemenang dan tidak menyimpan dendam dalam hati kita. Amen. Dalam hidupmu, Anda akan berhadapan dengan banyak hal seperti itu. Saya berdoa kita diberi kebijaksanaan Tuhan. Jangan berperang dengan senjata yang sama. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Pak, berapa lama saya biarkan diri saya diinjak-injak begini, Pak? Kalau pengampunannya jelas, Pak, 70 kali 7. Tapi kalau dibeginiin terus, Pak, bagaimana? Oh iya, saya harus berkata kepada Anda, ada batasnya. Kalau saudara sudah bisa menghadapi dengan senjata yang lain, dalam hatimu tidak ada sakit hati. Tapi Anda mengerti begini, Tuhan, aku ini sudah diambang titik kekuatanku yang maksimal. Kalau terus begini, aku bisa hancur nih Tuhan. Jadi, berdoalah, lepaskanlah aku dari yang jahat. Ya tak? Jadi Anda boleh minta begitu. Ya. Dalam keadaan ekstrim tertentu, di mana saudara sudah tidak punya kesanggupan lagi, Anda mesti ngomong dengan Tuhan, aku ini belajar mengampuni. Tapi ini sudah 71 kali 7 Tuhan. Kau kan bilang 70, ini 71 Tuhan. 0,5 malah. Ini kalau terus-terusan kan nggak mungkin begini. Nah, perhatikan. Daud ketika dia sudah bisa memotong punca jubah daripada Saul kan setelah dengar dia ngomong macam-macam, dia berkata apa? Engkaukah itu ya Daud anakku? Kurang ajar sekali ini orang. Lihat, dari marah sampai jadi nangis, sampai jadi minta belas kasihan. Ini orang ngodak-ngodak kayak orang gila. Terus, ya oke, aku bersumpahlah engkau tidak akan menghabisi keluargaku. Engkau lebih benar ya anakku. Okay. Tapi Daud mengerti, dia tidak boleh tinggal di rumah yang sama dengan orang gila ini. Sebab sewaktu-waktu kambuh, tombaknya melayang lagi. Saul pergi, dia pergi. Tapi ada saatnya, di mana itu tidak bisa ditolak lagi. Karena Anda mengerti, ini akan punya akibat sangat buruk dalam hidupmu. Dan menimbulkan akan masalah lebih besar. Di situ orang Kristen mesti berkata, Tuhan, engkau mengerti, aku dalam batas titik kekuatanku yang paling optimal hari ini. Di luar kesanggupan Tuhan. Tolong, do something. Lakukan sesuatu. Karena saya percaya Tuhan tidak mau anak-anaknya menyimpan kepahitan yang tidak bisa dia tanggung dalam hidupnya. Amen, saudara. Nah, sekarang begini, sebelum lebih jauh saya berkata begini. Hal yang kedua yang saya mau sampaikan, jangan berperang tadi dengan senjata yang sama. Yang kedua, Anda harus pergi, Anda harus masuk ke dimensi lain yang tanda petik musuh tidak bisa mengejar. Coba buka di 1 Samuel 24. Ayat yang ke-15. Silahkan pegang. 15 dan 23. 1 Samuel 24 ayat 15 dan 23. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Ayat 23. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya.
Sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Nah, perhatikan saudara. Sekarang saudara, pasal 26 ayat yang ke-13. Pasal 26 ayat 13. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Ya, perhatikan saudara. Saudara kalau berhadapan dengan orang yang di atasmu, ya, dengan otoritas, atau dengan orang yang merasa lebih dari Anda, ada caranya. Setiap orang yang merasa lebih dari saudara, jangan dihadapi dengan tinggi hati. Anda akan dihajar habis. Daud berkata begini, Raja Israel itu ngejar siapa? Ini. Cuman anjing mati. Kutu, namanya Daud. Ini kutu. Dia nggak berkata begini, kamu diurapi, aku juga diurapi. Tapi kamu punya setan, aku Tuhan tok murni. Kamu beribu-ribu, gua berlaksa-laksa. Oh, habis saudara. Saudara, kalau Anda berhadapan dengan orang yang merasa lebih tinggi dari saudara, merasa ada sudah, Anda mesti watch out, perhatikannya. Merasa lebih tinggi dari Anda, taruh dirimu di bawah. Jangan naik sederajat. Ikut saudara. Ini Anda masuk di alam yang dia gak bisa masuk. Apa itu? Kerendahan hati. Karena orang yang merasa di atas, orang itu dikuasai apa? Kesombongan. Dia kesombongan tidak bisa masuk di alam kerendahan hati. Daud tidak berkata, lu siapa lu tahu? Raja karena undian, aku nganggur dipilih Tuhan. Goliat lu takut, gua yang bunuh Goliat. Kamu bunuh berapa? Berapa ribu? Gua berlaksa-laksa. Hebat mana? Habis saudara. Ngerti? Jangan pernah pamerkan apapun yang engkau punya dengan tinggi hati kepada orang yang merasa di atas saudara. Karena itu akan menciptakan konflik yang besar dan tidak perlu. Daud ini wise. Dia berkata, Raja, aku cuman kutu, anjing mati. Kenapa engkau kejar? Dia berkata, aku gak ada gunanya. Aku orang hina. Orang kecil, gak bisa apa-apa. Kenapa kejar aku? Dia rendahkan dirinya. Itu memuaskan kesombongannya Saul. Ngerti saudara? Tapi terus tidak berkata, mari berpelukan ya raja dengan kutu dan anjing mati. Nah. Selesai, disuruh sumpah. Oke, aku sumpah. Bye-bye. Kali kedua, Alkitab berkata, dia naik sehingga ada jarak antara mereka. Lalu bicara. Sebab ada titik di mana saya belajar dari pengalaman dan dari hidup banyak orang. Ada titik cuma memberikan dua pilihan. Anda kepahitan dan akhirnya runtuh imanmu, atau terpaksa Anda harus pergi. Dan physically memang berpisah. Kadang itu merupakan pilihan tidak sempurna, saya tahu. Tetapi Anda harus bisa minta Tuhan, tolong. Tuhan, ini lihat hatiku. Ada orang-orang yang sudah bertahun-tahun dalam penindasan orang lain. Terus ditekan, terus ditekan, terus ditekan. Kalau Anda sadar, aduh, rusak hidupku dengan cara begini. Anda mengerti Tuhan, aku rasa ini batas kemampuanku. Tidak bisa lebih jauh lagi. Kalau engkau mau aku lebih jauh lagi, beri anugerah. Ngerti Tuhan? Kalau tidak Tuhan, lepaskanlah aku dari yang jahat. Aku tidak didesain dari tempat sampahnya orang. Dan terus dimasukkan dalam otak dan pikiranku. Kalau Anda berani begitu, saudara, Allah akan menghargai. Jaga hati. Tapi jangan belum apa-apa keluar. Apa-apa keluar, salah. Ingat Alkitab berkata apa? Kalau ada orang menuntut engkau jalan 1 mil, Anda jalan berapa? 2 mil bersama dengan dia. Pastor Les Pauling ngomong sama saya. Kami ngobrol banyak hal, dia berkata, Pastor, dia bilang, kamu menurut saya jalan bukan 2 mil, sudah 5 mil. Dia berkata, dan dia berkata, itu nggak bijaksana.
Tapi dalam hidup kita, seringkali kita dihadapkan pada seperti itu. Jalan gua ambil dengan dia. Kalau minta ekstra, Pak. Dia bilang, aku mau istirahat dulu. Mau ke tukang pijat buat kakiku, nanti kita jalan lagi. Daud ngerti. Dia pulang dengan salvo. Ini orang genting. Kerasukan setan, aku pulang nanti, hari ini baik, besok gilanya kambuh lagi. Dan dia sadar ini bisa kambuh sewaktu-waktu, dia berkata, lebih baik aku tinggal dengan orang tukang utang gak bayar, ya, orang sakit hati, dididik dengan dia. Dari tentara yang luar biasa. Buah adulam dipakai, walaupun baunya luar biasa, dia pakai tetap. Tapi dia tetap berdarah. Ngerti dia? Pak, apakah itu sempurna? Tidak. Itu pilihan yang tidak sempurna. Tapi kadang-kadang dari pihak Tuhan, dia berkata, itu yang terbaik yang bisa kamu buat. Sebab kita tidak menentukan sendiri. Ya, ada orang lain yang membuat keputusan dalam kehidupan kita. Dan di situ sebetulnya kita mesti waspada. Jangan bertempur dengan senjata yang dipakai lawan. Dan jangan tetap tinggal dalam alam yang mereka kuasai. Pindah ke alam yang lain. Kalau Anda di bawah seseorang, masuk ke bawah. Ke alam kerendahan hati. Akan memuaskan egonya, memuaskan kesombongannya, Anda aman di bawah. Tapi kalau Anda terus dikejar terus, dan Anda berkata, aduh, sudah too much. Masa orang hidup tiap hari dimaki terus. Anda berkata, Tuhan ini, aku ini apa sebetulnya? Kalau Anda seperti Lester Bowling, nggak masalah kan, bukan ditekan. Cuma diberi tugas yang di luar yang dia inginkan. Tapi ada orang yang sungguh-sungguh mengalami tekanan yang luar biasa dalam hidupnya. Dikejar terus, saya tahu beberapa orang dikejar terus oleh pemimpinnya. Oleh karena mungkin kebencian apa-apa, saya nggak tahu. Sampai titik tertentu, Anda pasti tidak akan tahan. Dan di situ baru berkata, Tuhan ampuni aku. Karena lebih dari ini, baik hati kita. Aku akan murtad. Nah, di situ Anda mesti bijaksana. Dan kalau Anda mesti pergi, saya berkata, jangan bawa teman. Kita bukan kelompoknya Lucifer yang bawa sepertiga malaikat keluar dari surga. Itu keputusan pribadimu, hasil pergumulanmu dengan Tuhan. Dan harus dengan santun, dengan sopan Anda sampaikan. Dan itu terbaik. Ngerti ya? Jadi, ada yang begitu. Yang harus. Eko ngalami yang sama. Kalau Anda mengerti. Yang gereja tidak mau terima, tendang keluar. Nah, kemudian Tuhan bangun dia kembali. Jadi saya berkata, jangan perang dengan senjata yang sama. Jangan tetap tinggal dalam alam yang sama. Masuk ke bawah. Ke tempat kerendahan hati itu ada. Nanti Anda akan survive. Ngerti, saudara? Kalau tidak, saudara, ini akan terus jadi neraka dalam hidup saudara. Nah, dengan orang yang di atas, jangan engkau tinggikan diri, karena tidak ada gunanya. Coba buka Kejadian pasal pertama, ayat 1-9. Tolong, ini bagus sekali. Kejadian 1 ayat 1-9. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan... Kejadian 13, ayat 1-9. Saya ngomong tadi 1 ya. Kejadian 13 ayat 1-9. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat Mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang hidup bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Anda perhatikan ya. Peristiwa itu terjadi antara Betel dan Ai. Betel artinya apa? Hah?
Betel apa? Rumah Tuhan, rumah Allah. Ai artinya apa? Keruntuhan, puing-puing. Kadang-kadang Anda berhadapan dengan crossroad, persimpangan jalan. Apakah Anda akan sampai ke rumah Allah atau Anda akan tinggal puing-puing? Dan di situ kemudian keputusan harus diambil. Saudara harus bisa menentukan dengan Tuhan. Apakah sampai di batas mana Anda bisa jalan bersama. Sebab Abraham berkata begini. Karena kita berkata begini. Dalam bahasa Inggris berkata begini. Mereka tidak peduli lagi bahwa ada orang Kanaan dan orang Feris tinggal di sekitar mereka. Ini suku yang mengancam sekali. Orang kalau sudah panik ya, orang sudah kalap istilahnya. Dalam pertempuran yang konyol seperti itu, orang itu lupa. Yang saya sedih ya, orang Kristen kalau sudah kalap, saudara. Dia lupa musuh itu bisa menyerang. Dia hantam orang Kristen lain, dia hantam. Dia nggak peduli sekitarnya, musuh nunggu kesempatan untuk mencaplok dia. Abraham ngerti itu, dia berkata kalau dibiarkan terus, mati kita. Dan dia berkata, kita ini kan kerabat. Bahasa Inggrisnya bagus. Kita kerabat dan mestinya kita ini satu front. Tapi itu choice yang menyakitkan. Dia berkata, that's it, no more. Nggak bisa lagi. Akan lebih parah keadaannya. Sehingga dia berkata, silahkan ambil jalan sendiri. Bukti bukan karena benci dan dendam. Ketika Lot ditawan musuh, dia tolong dan dia selamatkan Lot dan keluarganya. Bahkan utuh harta bendanya. Anda bisa nangkap itu. Buktinya adalah kelak ketika Lot membutuhkan pertolongan. Dia datang dengan pertolongan yang luar biasa. Nah, di sini kita harus belajar untuk bijaksana. Anda harus minta kepada Tuhan. Berikan aku kebijaksanaan Tuhan. Supaya keputusan yang aku ambil datangnya daripadamu. Nah, sekarang ayat bagian terakhir. Bagaimana Pak kita bisa bijaksana? Coba buka Yesaya pasal 11 ayat pertama dan kedua. Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah, kita berkata ada roh pengertian di sini. Apa itu roh pengertian? Itu yang membuat kita bisa mengerti Tuhan, kenal Tuhan, mengerti diri sendiri, dan mengerti orang lain. Dan wujudnya apa? Kalau itu masuk dalam hidupmu, wujudnya apa? Coba lihat di Amsal 17 ayat 27 dan 28. Amsal 17, 27 dan 28. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri. Dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Luar biasa. Anda mau dikira orang pintar, jangan banyak ngomong. Diam aja. Semua orang ngomong lagi. Ini orang pemikir nih. Padahal ngikutin Amsal aja. Dia dikira pintar. Semua yang mendapatmu sedang dalam pertimbangan. Kelihatan pintar sekali. Tapi Alkitab berkata, orang yang punya pengertian itu berkepala dingin. Bahasa Inggrisnya cool spirit. Adem rohnya itu. Ngerti saudara? Cool. Orang ketemu saudara tidak orang yang meledak-ledak, tubuhnya pendek. Bung, bung, bung. Cool. Karena Anda ngerti Tuhan itu maunya apa. Anda ngerti orang lain dan Anda ngerti dirimu sendiri. Itu luar biasa. Roh pengertian. Lihat Amsal 28:16 sekarang. Amsal 28:16. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, keras penindasannya. Tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Lihat Alkitab berkata, pemimpin yang tidak punya pengertian, apa saudara? Anda kelak jadi pemimpin, Anda perlu roh pengertian. Supaya orang tidak berkata, wah ini, kalau Anda perempuan, wah ini golongan SBB. Itu kami pakai istilah SBB apa itu? Singa betina beranak. Kalau laki, singa kelaparan.
Jadi Anda jangan dikenal sebagai orang yang seperti itu. Keras penindakannya. Pokoknya kalau anak buahmu hancur aja. Itu kalau Anda punya predikat begitu, saudara. Itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan sebetulnya. Pak, Yesus keras, Pak. Berarti Yesus keras. Keras nggak itu? Hah? Keras nggak? Keras. Dengan Sakius, ayo, turun lu. Mesti nggak turun ya. Gitu. Waktu Maria nangis karena Lazarus mati, sayang lu gua gampar lu mulut lu nangis. Dengan yang sakit 38 tahun, maukah engkau sembuh? Tuhan nggak ada orang tolong. Tuhan bilang mau sembuh nggak buat tendang lu. Is that so? Saya rasa dengan orang Farisi yang sudah tidak ada chance untuk bertobat, dia ngomong kayak gitu. Maria nangis, Alkitab berkata maka menangislah. Wanita berdosa datang ngeka dengan rambutnya. Dia nggak tendang, lu berdosa lu. Wanita Samaria yang punya suami banyak, I don't think dia masukin ke sumur 15 kali baru bertobat. Yesus berkata, aku ini apa? Lemah lembut dan rendah hati. Saudara harus mengerti ya. Anda harus benci dosa. Tapi Anda harus kasihi orangnya. Anggap ya. Jangan benci dosa dan benci orangnya. Kalau Anda benci dosanya dan orangnya, kalau Tuhan berbuat itu, dia tidak akan mati buat kita. Sacrifice-nya besar buat kita. Cobalah Anda bergaul dengan Tuhan. Saya bergaul, dia bicara. Saya bilang dia pribadi yang paling baik yang pernah saya punya. Dari baiknya luar biasa. Baik. Saya bilang Tuhan, aku seandainya anak-anakmu ngerti betapa baiknya. Baik. Baik sekali. Petrus sudah kayak begitu, panggil. Dia nggak pernah berkata, dasar mulut besar, mau masuk penjara, masuk, gua baru ditangkap, lo kabur, nyangkal 3 kali, mati, lu masuk neraka, lu. Sama-sama Yudas sana, matilah lu. I don't think. Saya nggak yakin. Satu hal yang saya tahu, dia Tuhan yang luar biasa. Anda benci dosanya, jangan benci orangnya. Begitu Anda benci orangnya, saudara sudah kehilangan kasih ilahi dalam hidupnya. Apa yang Anda buat? Anda akan penuh dengan emosi, Anda akan terbakar hangus karena itu, dan tidak menimbulkan apapun yang baik dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Pak, kenapa kok kita manusia cenderung begitu? Kesombongan aja. Terutama kalau Anda merasa lebih baik dari orang lain. Saudara akan begitu. Rasa frustrasimu bisa Anda lampiaskan dalam berbagai bentuk. Dan sama sekali saya tidak yakin bahwa itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, perhatikan. Jangan perang dengan senjata yang sama. Jangan diikuti alamnya mereka. Ya, Anda berharap orang merasa lebih, turun ke bawah. Nah, lihat beberapa ayat lagi. Amsal 9 ayat yang ke-6. Dan ayat yang ke-10. Dan kita akan selesai dengan ini. Amsal 9 ayat yang ke-6. Buanglah kebodohan maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Lihat ada jalan pengertian. Dan jalan itu hanya dicapai
Kalau Anda dan saya kenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Amen, saudara. Saya bersyukur ya, Pak Ishak sudah selesai dalam tugasnya. Beliau cerita dengan saya hampir dalam 2 bulan terakhir itu 2 kali itu hampir pulang. Ya pikir, aduh pulang aku. Tapi belum. Setiap kali ketemu, saudara, kalau dengan saya itu aneh. Yang didoakan itu mesti dia bilang, Tuhan berikan hambamu ini roh pengertian. Terus tuh dia doain. Saya sempat nggak ngerti lah dengan apa yang dia katakan itu. Tapi doanya rupanya didengar Tuhan. Saya jadi dekat sekali terakhir ini, karena hampir seminggu bisa 2-3 kali saya telepon dengan beliau. Karena berkaitan dengan buku, ada hal yang saya mau tanya, dan sharing, ngobrol, saya dapat apa. Dia berharap sebelum pulang minimal bagian pertama bukunya sudah akan selesai. Dan dia bisa baca. Saya terus terang melihat sesuatu yang kuat dalam hidupnya itu ketika saya ke Amerika. Nah, Anda ngerti ya, saya bergaul dengan banyak hamba Tuhan. Dan setiap kali saya bersama dengan mereka, saya ngobrol dengan mereka, saya nggak merasa sesuatu yang apapun lah. Saya biasa lah ya, ngobrol gitu. Berarti berkati sekali. Tapi one day, saya dengan Pak Yusak itu berdua, ngisi retret di Amerika, di gerejanya Pak Adi Sutanto. Dan saat itu saya sadar gini, aduh, aku dibandingin dia kebanting sekali. Orang itu udah kebanting lah. Istilahnya orang itu nggak bisa di-compare. Gitu. Padahal dia nggak pernah ngomong apapun lah. Nggak pernah jatuhin orang, nggak pernah apa. Cuma dia khotbah biasa, semua orang tertawa. Bagian saya banyak manifestasi roh terjadi, orang tumbang, orang apa. Dia sudah santai, tenang aja. Tapi saya ngerti, waduh, ada hal yang dia punya yang saya masih belum punya pada waktu itu. Dan ketika dia berdoa dia mendoain. Satu hari, saya masih ingat kira-kira hampir 3 tahun yang lalu. Itu bulan Januari, Pak Yusak buat seminar di Jakarta selama 6 bulan, dan Tuhan ngomong sama saya, kamu ikutin. Jadi tiap bulan saya ke Jakarta, yang ikut seminarnya Pak Yusak. Lalu, hari itu, saya diberi kabar bahwa Pak Samuel Alekana yang pengurus Getsemani atau diri Getsemani ini dalam keadaan kritis. Dia problem di Bandung, dibawa ke Jakarta. Jadi habis seminar kami makan, terus kami ke rumah sakit. Ripkah ikut dengan saya dengan beberapa teman lagi. Dan sempat ketemu dengan Pak San, masih hidup pada waktu itu, dan ngobrol, Pak Isa bilang, sudahlah, kalau harus operasi ya operasi, ya, santai aja, nyerah. Terus dia bilang, ya sudah, aku sudah nyerah. Apapun. Nah, kami berdoa sama-sama, terus Pak Isa ngomong sama saya gini, besok penentuan. Ya sudah, kita pulang dulu, 11:30 kami pulang. Sampai di hotel, masuk kamar, baru mau ganti pakaian, di bel. Sudah pulang. Nah, jarak rumah sakit dengan hotel kami jauh, 1/2 jam lebih. 1:30 kira-kira di bel, Pak Sam sudah pulang. Langsung teleponin semua, turun ke lobi, nunggu teman Pak Sugiarto jemput kami. Kira-kira jam 1 itu, dia datang. Ayusak berkata, aduh aku ini bodoh sekali. Kenapa aku nggak tanya Tuhan jam berapa penentuannya? Kok aku puas dia bilang besok penentuannya. Saya juga nggak mikir, saya bilang, enggak kan besok. Iya, lewat jam 12 kan sudah besok. Ya terus bener nggak? Lewat jam 12 tengah malam kan sudah hari berikutnya. Kok bodoh sekali. Ya dia bilang, makanya bilang, orang itu nggak bisa bangga apa-apa. Kita ini kelemahannya terlalu banyak. Masa gini aja nggak ngerti. Katanya. Terus kami sama-sama ke rumah sakit. Di kamar jenazah. Keluarga di sana. Ini yang saya rasakan. Luar biasa. Beliau datang. Begitu masuk ke ruangan itu. Udah banyak orang di situ ya. Bagian nangis, bagian suka sekali. Begitu dia masuk. Itu ada seperti yang sejuk masuk di ruangan itu. Semua yang nangis diam, tenang, nggak lama ketawa. Saya kan lihat perubahannya. Dia nggak ngapa-ngapain, tidak ngomong apa-apa, ya dia diam, ya, baik. Saya duduk sebelahnya dia hanya diam. Semua terus ngomong, ketawa, cair sekali.
Dalam sekian menit, saudara, berubah atmosfernya. Tuhan, ini luar biasa. Bisa. Cuma datang dan semua jadi tenang. Di situ kan berkata, roh pengertian. Dia datang, mau jadi teduh. Ngeri kan? Lubangnya kayak apa? Teduh. Ya Tuhan, aku nggak pengen karunia lah. Ini loh Tuhan. Karena itu memberikan damai kepada orang lain. And yet powerful. Dahsyat yang luar biasa. Amen. Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Itu bukan damai sejahtera yang dunia punya. Ya, dia punya. Dia membuat tetap bisa tidur ketika kapal hampir tenggelam. Relax dan tenang. Cool. Anda punya ini, Anda akan keluar sebagai pemenang. Amen. Haleluya.